Hari ini kita melaksanakan Festival Sagu. Ini merupakan festival yang kedua di Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Sebawi, tepatnya di Desa Sebangun. Event ini mengangkat tema semuanya bernuansa sagu dengan judul Mari Kita Berkreasi dengan Sagu. Untuk tahun ini kita ada 9 kegiatan. Yang pertama adalah lomba melempeng sagu, yang kedua adalah lomba menggulingkan batang sagu, yang ketiga lomba tari kreasi, yang berikutnya ada kuliner olahan sagu, dan nanti ada lomba berlari di batang sagu. Berikutnya nanti ada juga lomba rakit pelepas sagu, kemudian ada juga pembuatan putu atau roti sagu, dan juga nanti ada lomba berkesah. Jadi total ada 9 kegiatan untuk tahun ini. Jadi ada peningkatan, semuanya bertemakan atau bernuansa sagu. Ya, kita sekarang ini masih berada di perkebunan sagu, yaitu miliknya Bapak Matjini, yang mana lokasi ini terdiri dari 13 hektar. 13 hektar, yang mana untuk hasil dari sejak penghasilan pekerjaan perekonomian masyarakat, yang pertama sekali itulah sagu dan juga karet. Jadi semenjak, kalau dulu-dulu itu untuk bahan pengolahannya hanya berbentuk lokal dan manual, tidak dapat dipasarkan ke daerah-daerah luar. Namun sekarang alhamdulillah dengan adanya dari masyarakat, yang mana tadi banyak pengolahan-pengolahan yang secara sudah termasuk bukan lagi manual dan juga termasuk sudah canggih lah gitu ya Pak ya. Jadi kami sangat berbangga. Dahulu itu kalau Desa Sebangun ini memang terkenal dengan sagu. Namun sekarang karena perekonomian agak berkurang karena penanaman, umur sagu ini kalau dapat dihasilkan sekitar 10 tahun. Kalau sudah untuk dimanfaatkan untuk ditebang atau menghasilkan tepungnya, itu dia sudah punya yang tua, kadang-kadang itu sudah ada punya jari-jari di atas. Nah, ya itu berarti ciri-ciri sagu itu sudah wajib dipanen. Dan juga kalau masa kecilnya kayak gini, itu dapat dibikin atap rumbia. Dan setelah itu berumur kayak 10 potong ataupun 10 meter, itu barulah dapat dimanfaatkan dan dipanen. Karena kalau umur 10 tahun ataupun 9 tahun itu sudah tua Pak. Karena kalau ditanam tanpa pupuk,
dia pun tumbuh dengan subur. Karena kalau di daerah ini kan daerah pesisir sungai, tidak jauh dari sungai, jadi tidak perlu dengan memakai pupuk bermacam-macam. Alangkah baiknya kalau memakai pupuk itu mungkin menambah umurnya sekitar 5 tahun, 6 tahun sudah bisa panen. Dan juga ini ditebang induknya ataupun yang pertama kita tanam itu sudah menjalar anak-anaknya ini. Itulah maka saya bilang tanam satu kali untuk sampai ke anak cucu. Sebangun ini letaknya daerah pesisir. Jadi tempat penanaman sagu ini banyak di daerah pesisir, Pak. Kalau masalah di daerah pegunungan, kalau daerah pegunungan hidup, cuman tepungnya nggak banyak. Kalau daerah-daerah pasir gitu. Nah, karena ini kan daerah-daerah rawa, terjadi sangat cocok lah untuk pertumbuhan terutama sagu. Pengolahannya ini bermacam-macam, terutama untuk bikin cemilan dan mie instan, lem berekat itu sudah banyak, Pak, manfaatnya. Sehingga dari sini kan sudah banyak diekspor ke daerah-daerah luar, terutama daerah Jakarta. Ini biasa dulu pakai kapal, namun sekarang mudah-mudahan rencana yang akan datang ini ada bikin tepung pengeringan, sehingga tepung itu dapat diekspor lebih luas lagi, baik dari seluruh Indonesia ataupun ke mancanegara. Dialirkan ke sungai, dibawa ke penampung ataupun tempat pengolahan. Di situ ada tempat pengolahan. Itulah kita dapat menghasilkan uangnya dengan satu potong harga pada waktu sekarang 25.000. Kalau dalam satu batang, kalau waktu wajib panen itu 10 ataupun 12 meter. Kalau tanaman sagu ini, Pak, tidaklah merepotkan kepada masyarakat sebenarnya. Keluarga itu tanam satu kali sudah dimanfaatkan untuk ke anak cucu.
Oleh karena tadi kemungkinan perekonomian masalah sagu ini tentang pengolahannya baik pun penghasilannya mungkin tidak memandai, sehingga banyaklah masyarakat itu beralih kepada jeruk, sawit. Jadi mudah-mudahan dengan adanya festival sagu ini yang mana untuk membangkitkan perekonomian masyarakat khususnya di dusun Desa Sebangun, nanti mudah-mudahan masyarakat ini akan kembali untuk menanam sagu, dan mudah-mudahan nanti kita dari pemerintah ataupun dari lainnya dapat membantu untuk penanaman ataupun perkebunan sagu yang lebih baik. Kalau masalah proses pengolahan sagu, ini kita awalnya kan dari penebang, nah, terus kita punya anggota lah, gitu, anggota yang ibaratnya kita biayai lah anggotanya tuh. Kemudian kita beli, dibawa ke lokasi pabrik. Nah, kemudian di pabrik ini kita olah. Dari gelondongan kita belah, kemudian kita parut. Nah, setelah kita parut itulah baru bisa dijadikan proses pembuatan tepung. Saya ini udah berjalan sekitar 6 sampai 7 tahun. Kalau masalah batangan itu kita beli pada masyarakat. Saya kumpulkan di pabrik, kemudian kita olah gitu lah. Ini kalau masalah pengolahan kita setiap hari. Kalau karyawan tetap itu 7 orang karyawan tetap. Kalau harian lepas itu nggak tentu.
Itu kalau mesin berjalan normal itu diperkirakan sekitar 3 ton per hari, 1 unit. Kalau proses pembuatan tepungnya kita dari penggilingan itulah, dari penggilingan dibuat cairan, kemudian kan tepungnya itu mengendap. Kita diamkan beberapa hari tuh, beberapa hari. Kalau mulai udah mengeras, baru kita karungin lah. Kalau pembakaran itu biar nggak menumpuk itulah, nggak menumpuk. Kalau kita ditumpukan nggak punya tempat, biar dibakar. Kalau yang ini sih udah proses terakhir ini, udah dikarungin. Nah kemudian kita kita jual. Kita enggak melakukan penjemuran. Kita cuman jual basah. Ya tentunya dengan adanya Festival Sagu ini diharapkan sebagaimana kita ketahui bahwa Desa Sebangun salah satu adalah desa tertinggal di Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas yang semula tidak dikenal oleh masyarakat luas, cukup dikenal di masyarakat luar bahwa Sebangun itu ada desanya dan terletak di Kecamatan Sebawi yang cukup dikenal dengan hasil sagunya. Dengan harapan kita dengan adanya Festival Sagu ini bisa menjadikan sagu ini menjadi produk yang lebih baik dan lebih kreatif dan bisa mengembangkan produk-produk lainnya menjadi tambahan ekonomi bagi masyarakat Desa Sebangun. Ayo, sudah ada 15 peserta yang mengikuti gagah-gagah yang lamen dan ikut deh. Ayo, sekali lagi kami beritahukan kepada Uncang, ape diuncang dalam tempurung, anak dari supangan bucang, cacak ke dapur incium puntung. Ca uncang burung, ca uncang, ape diuncang dalam tempurung. Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama kita akan memperkenalkan dari produk olahan sagu, bahwa sagu itu sangat bermanfaat dari batangnya, daunnya, dan semuanya tanaman.
menjadi suatu olahan yang sangat baik dan bisa kita kreasikan menjadi berbagai produk olahan. Seperti kalau batang sagu, kita menjadikan tepung sagu. Dari tepung sagu kita bisa membuat bermacam olahan kuliner sagu. Begitu juga dengan umbut sagu bisa kita jadikan kuliner atau masakan yang cukup enak dan bisa dikonsumsi oleh segala umur. Uncang burung ca uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur melantong-lantong. Kaude kauning usahna supan, melihat nang hitam datang nak minang. Kisandong malabak anak jaringan, oh adik nang busuk awak dikulung. Oh ca uncang burung ca uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur melantong-lantong. Ca uncang burung ca uncang, ape diuncang. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari produk hasil sagu ini bisa dibuat dari berbagai produk cemilan atau kuliner seperti mie sagu, kue sagu, cendol sagu, dan kue-kue lainnya yang terbuat atau bernuansa dari tepung sagu sehingga menambah penghasilan bagi ibu-ibu yang ada di Desa Sebangun. Ca uncang burung ca uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supangan bucang, cacak ke dapur. Dengan adanya sagu ini menjadi produk lokal Desa Sebangun dan menjadikan suatu inspirasi atau wadah dalam menciptakan produk desa sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas, satu desa satu produk. 2. Ayo, Pak Kaya. Oke. Sudah dapat kemenangannya. Bangsa Timur dan ayo. Oke. Nah, terpaksa Bang Tommy kita ini. Selanjutnya lain dari lain satu. Kemudian dari itu batangnya bisa kita jadikan berbagai lomba. Salah satu adalah lomba menggulingkan batang sagu dan lomba berlari di batang sagu. Semuanya menjadi ikon atau menjadi ciri khas atau identitas dari Desa Sebangun. Jadi pemerintah Desa Sebangun sudah mencanangkan Festival Sagu adalah bagian dari identitas yang ada di Desa Sebangun, Kecamatan Sebawi, Kabupaten Sambas.
kegiatannya adalah lomba membuat lempeng. Kreasi dari bahan dasarnya adalah tepung sagu, baik tepung kering maupun tepung basah yang diolah dari bahan dasar sagu. Nah, berbagai macam variasi yang dilakukan oleh baik ibu-ibu PKK, kelompok perempuan, baik yang ada di seputar lokasi Desa Sebangun maupun desa-desa tempatan lainnya, dan bahkan ada dari luar Kecamatan Sebawi, yaitu Desa Sagu dari Kecamatan Galing juga ikut menjadi salah satu peserta ya dalam Festival Sagu ini. Lempeng sagu ini punya cerita. Jadi ceritanya begini. Pada zaman dulu, masyarakat pribumi ini dalam keadaan krisis pangan. Sehingga kalau nasi itu susah didapatkan. Satu keluarga itu kalau makan dengan nasi itu biayanya besar. Sehingga mulailah diolah dalam bentuk sagu, lempeng sagu. Lempeng sagu ini dibuat satu piring bisa makan beramai-ramai. Nah, kalau dulu lempeng sagu ini hanya dibuat seperti lempeng biasa saja ya, berbahan dasar lempengnya itu dari bahan dasar sagu basah diolah ya, sagu basah ini diolah dengan disangrai dicampur kelapa atau bahkan ada yang dicampur dengan nasi. Nah, kemudian dimakan dengan apa? Dimakan pada saat panas, kemudian dicocolkan dengan gula aren, baik dari gula kelapa maupun gula tebu, jadi dicocol. Nah, makanya pada saat udara dingin seperti ini sangat cocok sekali. Kemudian ditambah dengan minuman hangatnya itu bisa teh atau kopi. Sagu ini sama dengan bahan dasar lainnya ya, bisa menyebabkan bisa kita merasa kenyang. Kenyangnya cukup lama karena dia lebih mudah diminumkan air, dia lebih mudah mengembang di dalam perut seperti itu. Seiring waktu berjalan, lempeng sagu ini banyak kreasinya, banyak inovasi yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK ya. Seiring waktu berjalan dengan adanya media yang banyak kita lihat maupun dari Google, jadi bisa mengadop-adop tambahan-tambahan kreasi untuk lempeng sagu ini. Ada yang divariankan dengan rasa manis, kemudian ada yang rasa pedas, asin, dan cita rasa lainnya, sehingga menumbuhkan rasa yang berbeda dan luar biasa. Bisa kita lihat di sekitar lokasi banyak jajanan kuliner ya, banyak jajanan kuliner tempatan, dan itu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menambah perputaran ekonomi ya di masyarakat, khususnya di Desa Sebangun. Jadi harapan kita ke depan kegiatan ini berjalan lanjut dan bisa dijadikan satu event di mana berkumpul semua desa yang ada di wilayah Kecamatan Sebawi ini menjadi satu kesatuan, mewujudkan sesuai dengan amanah dari Menteri Desa yaitu Bapak Gus Halim. Bagaimana sebuah desa itu mempunyai satu produk unggulan desa sesuai dengan potensi yang ada di Desa Sebangun, yaitu desa dengan wilayahnya banyak pohon sagu, maka kita mendominasi untuk produk unggulan Desa Sebangun ini adalah kuliner sagu. Jadi apapun yang terbuat dari sagu.
tidak hanya tepungnya bisa digunakan, tapi seluruhnya, mulai batangnya, ya, dari batang itu kemudian sampai pada daunnya. Daunnya ini dibuat menjadi atap lumbia atau atap sagu. Nah, jadi semuanya itu bisa diolah, termasuk buah sagu juga bisa diolah. Bahkan sampai ulat sagu pun itu bisa dijual dengan nilai yang tinggi, cukup tinggi untuk di luar daerah kita, ya, daerah Malaysia dan sekitarnya. Karena lempeng sagu ini termasuk makanan yang hampir terlupakan, ya. Jadi hanya sebagian orang, terutama kaum kaula muda yang sekarang mungkin nggak paham bagaimana cara mengolah lempeng sagu ini. Nah, jadi hampir tertinggal. Dengan itu kita membangkitkan semangat kreativitas anak muda mengenal kembali kuliner asal muasal Kabupaten Sambas, yaitu lempeng sagu, sehingga mengingatkan kepada mereka bahwa ini adalah makanan tradisi Kabupaten Sambas yang tidak bisa dihilangkan nilai historisnya. Dan ini bermanfaat juga serta bergizi. Padi dan kuning nak masak, ramailah orang di desa. Jadi kawan musimnya nak dareng, yo si dareng ngamping. Untuk penilaian dari kuliner lempeng sagu ini, pertama yang kami lihat adalah kebersihannya dulu. Apakah ini diolah dengan cara yang bersih, misalkan menggunakan sarung tangan, ya, menggunakan celemek untuk ibu-ibu PKK-nya atau kelompoknya, kemudian menggunakan serbet, kemudian dengan bahan-bahan yang higienis dan bersih, ya. Terus tidak terkontaminasi oleh barang-barang yang tidak aman bagi konsumen, seperti misalkan zat pewarna, ya. Jadi menggunakan pewarna yang pewarnanya pewarna alami, misalnya dengan pandan untuk membuat warna menjadi hijau, ya kan, seperti itu, atau stroberi untuk membuat warna menjadi merah, atau buah naga bisa juga membuat menjadi warna merah. Kemudian penilaian berikutnya yaitu adalah cita rasanya. Cita rasanya ini meskipun diinovasikan, dikreasikan dengan bermacam-macam kreasi tambahan, ya, tapi tidak menghilangkan rasa sagunya, itu nggak hilang gitu. Jadi tetap rasa gurih sagunya terasa, lempengnya itu tetap terasa. Jadi yang lain tuh hanya sebagai tambahan saja. Kemudian yang berikutnya yaitu kita melihat daripada penyajian, bentuk penyajiannya. Nah, bentuk penyajian yang disajikan, sejauh mana kreativitas dari para peserta festival ini dalam menyajikan lempeng sagu ini. Mudah-mudahan ke depan festival event-event seperti ini bisa berjalan terus, dan ini bisa menjadikan ikon suatu kecamatan yang bisa mendatangkan warga dari tempat lain atau pengunjung dari tempat lain, sehingga ini menjadi ikon wisata untuk Kecamatan Sebawi. Nah, harapan kami ke depan kegiatan ini tetap berlanjut, apalagi didukung dengan para legislatif yang berada di wilayah Dapil 1 dan juga pemerintah daerah dalam hal ini, yaitu Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan
terutama IAIS Sambas, yaitu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sambas sangat mendukung kegiatan ini.